Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hili Sylvia, mahasiswi Universitas Terbuka Pekalongan, program studi pendidikan guru di SD dengan NIM 857754438. Video ini diperuntukkan untuk mata kuliah praktikum IPA di SD. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan modul 1, kegiatan 1, ciri-ciri makhluk hidup. Yuk simak penjelasannya bersama-sama. Alat yang dibutuhkan untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup kali ini adalah alat tulis, tabel pengamatan alam sekitar, dan juga tumbuhan atau hewan. Mari kita amati lingkungan di sekitar kita. Ada pohon jambu, ada pohon nangka, ada pohon cabai, ada pohon mangga, ada juga ditemukan putri malu, dan ada beberapa jenis hewan, diantaranya ayam, cicak, semut, sapi, dan kucing. Langkah kerja yang saya gunakan dalam pengamatan ini adalah yang pertama, siapkan alat tulis dan tabel pengamatan. Kedua, pergi ke lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Temukan kurang lebih 10 makhluk hidup, 5 hewan dan 5 tumbuhan. Kemudian catatlah ke-10 makhluk hidup tersebut pada lembar pengamatan. Amati ciri-cirinya dan berikan tanda centang pada lembar pengamatan. Berikut ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Setiap makhluk hidup perlu melakukan aktivitas dalam hidupnya dengan cara bergerak. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsang yang diterima. Contohnya yang terjadi pada tumbuhan putri malu. Ketika disentuh, maka dia akan bergerak. Yang kedua adalah bernafas. Setiap makhluk hidup melakukan proses menghirup udara dari lingkungan, contohnya pada hewan ayam. Yang ketiga, perlu makan atau nutrisi. Semua makhluk hidup pasti memerlukan makan dan minum. Makanan dan minuman itulah yang menjadi sumber energi bagi makhluk hidup. Contohnya yang terlihat pada hewan kucing. Ciri yang keempat adalah tumbuh. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu bisa dilihat dari bertambahnya ukuran dan berat. Contohnya pada pohon mangga. Yang kelima, berkembang biak. Semua makhluk hidup juga berkembang biak untuk memperoleh keturunan. Contohnya pada hewan sapi. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari pengamatan ciri-ciri makhluk hidup pada kali ini? Kesimpulannya adalah hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan benda hidup yang selain memiliki ciri atau sifat sebagai benda, makhluk hidup juga memiliki sifat atau ciri yang membedakan dari benda tak hidup. Demikianlah pengamatan yang saya lakukan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.